Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa mawala amma ba'd. Hadratul Qur'an wal Fudala Al-Alim al-Ulama guru kita salawat barakatuh salam dan kita hadiahkan kepada Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya dari kemarin dihubungi oleh Pak Hatno, kemudian beberapa hari yang lalu saya sempat kebingungan. Saya ditugasi oleh Pak Hatno Hamidi untuk mengupas tafsir, tapi tafsir yang saya bawa. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, saya ingin mengutip apa yang ditulis oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali yang dituliskan dalam sebuah kitab yang berjudul Mukasyafatul Qulub. Imam Al-Ghazali menuliskan tentang fadilah ilmu. Saya berharap ini menjadi motivasi kita untuk tetap istiqomah dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu, dalam rangka ngaji. Pertama, kenapa ngaji? Karena ngaji itu, Pak, Bu, kalau sudah ada niatan istiqomah, saya ikut jamaah MDN setiap pagi minggu saya ngaji. Saya niatkan untuk ngaji. Maka niatan itu menjadi komitmen dari minggu ke minggu kita menunggu jadwalnya MDN. Kalau sudah ada komitmen niatan yang semacam itu dan istiqomah, maka kita ini termasuk orang yang telah menggugurkan kewajiban, di mana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu. Ini perintah ini. Kalau perintah berarti artinya wajib selama tidak ada qarinah yang mensunnahkan atau yang memubahkan. Nah, ketika dia itu wajib maka harus dijalankan. Cuman masalahnya sekarang adalah faktor Faktor apa? Nah, macam mana nih? Ada kewajiban nomor satu, tak mungkin pula masuk kelas macam dulu lagi bawa kertas dan seterusnya, di absen dan seterusnya. Nah, maka cukuplah bagi kita yang sudah berumur untuk meniatkan mewakafkan waktu kita, mewakafkan umur kita setiap pagi minggu. Monggo sama-sama kita ramaikan, kita hadiri MDN. Insya Allah ini menggugurkan kewajiban yang ada pada pundak kita, yang dibebankan oleh Nabi kita, yaitu menuntut ilmu. Nah, insya Allah itu bisa menggugurkan. Kemudian Imam Al-Ghazali menyatakan bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu merupakan indikasi dia adalah orang baik. Orang yang masih mau ngaji, masih mau belajar, itu tandanya dia adalah orang baik. Hadis Nabi jelas, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Selama dia mau memperdalam ilmu agama, berarti tandanya Allah menghendaki dia menjadi orang baik. Macam mana contohnya? Contoh begini. Ada orang yang belum mengerti apa perbedaan duduk iftirash dan duduk tawarruk. Kalau tidak ngaji, selamanya tidak ngerti. Tetapi karena dia itu ngaji, akhirnya dia mengerti. Ketika dia mengerti, tahiyat awal itu namanya apa? Duduk iftirash. Tahiyat akhir namanya duduk tawarruk. Ini duduk iftirash kan macam ini. Kaki sebelah kiri, telapak kakinya kita jadikan permadani. Kita duduki, namanya ini iftirash. Kemudian tawarruk, pantat kita langsung duduk di atas lantai. Itu namanya tawarruk.
Kalau orang nggak ngaji, bapak-bapak, ibu-ibu, ini tahiyat awal, tahiyat kedua sama baik. Bisa jadi tahiyat kedua pakai tahiyat yang pertama atau sebaliknya. Nah, kita ini bermadzhab macam mana menurut mazhab Syafi'i? Kalau tidak pas macam itu, tidak pas itu berarti tidak sah. Nah, kalau dia itu ngaji, minimal sebelumnya tidak tahu, sebelumnya salah, akhirnya diperbaiki. Nah, yang kemarin-kemarin ya dimakfulah karena tidak tahu, belum sampai ngajinya. Tapi karena kalau ada orang yang nggak ngaji sama sekali, dia sampai mati salah dalam peragaan meletakkan kakinya antara duduk iftirash dan tawarruk. Ini dosa tidak? Dosa karena membiarkan diri dalam kebodohan. Nah, saya ulangi lagi, ketika orang itu punya minat untuk memperdalam ilmu agama, untuk ngaji, berarti tandanya dia dikehendaki menjadi orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dan anak keturunan kita menjadi para pecinta ilmu. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Terus kemudian, orang alim merupakan ahli waris para nabi yang mendapatkan derajat mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-anbiya al-ulama'u warathatul anbiya. Nabi itu tidak mewariskan harta benda. Nabi itu tidak mewariskan pangkat dan seterusnya. Yang diwariskan oleh Nabi adalah ilmu. Dan pewarisnya siapa? Pewarisnya Nabi adalah para ulama. Maka kalau kita mencintai Nabi, kita harus memuliakan para ulama. Man akramal ulama faqad akramani. Itu kata Nabi. Barang siapa yang memuliakan ulama, maka sejatinya dia adalah orang yang memuliakan saya. Artinya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menghinakan ulama, dia juga menghinakan Nabi, karena di dalam dada ulama ini ada ilmunya Nabi. Di dalam perjuangan atau gerakan atau kegiatan ulama ada perjuangan menyebarkan ilmunya Nabi. Yang ketiga, afdhalun nas al-mu'min al-alim alladhi idza ihtija ilaihi nafa'a wa idza istughniya anhu aghna nafsah. Kata Nabi, manusia yang paling istimewa, yang baik adalah orang yang beriman, kemudian dia alim. Iman ini pertama, ini dasar fondasinya iman, kemudian alim. Ketika dia dimintain sesuatu, maka dia memberikan manfaat untuk orang lain. Tetapi ketika dia tidak dimintain sesuatu oleh orang lain, maka dia bermanfaat untuk dirinya sendiri. Nah, ini pembelaan dari Nabi untuk kita, untuk anak-anak kita. Janganlah kita ini punya target yang berlebih-lebihan dalam memondokkan anak-anak kita. Kita kan taunya kalau sekolah di militer akan berakhir menjadi tentara, kan begitu. Di kebidanan akan menjadi bidan, di kedokteran medis akan menjadi dokter, dan macam itu kan. Apakah di pesantren akan menjadi kiai ulama? Enggak. Kita berproses untuk menjadi orang yang bisa bermanfaat, minimal untuk diri sendiri, untuk keluarga. Kalau misalkan dibutuhkan untuk orang lain, akan bermanfaat untuk orang lain. Nah, apalagi dalam Al-Quran dinyatakan bahwa wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidaklah bagi orang mukmin semuanya itu pergi ke gelanggang perang. Semestinya ada sebagian dari mereka yang mau memperdalam ilmu agama. Karena ketika sudah selesai memperdalam ilmu agama, dia akan balik ke kampungnya. Mungzirul qaum idza raja'u ilaihim la'allahum
yahdharun, dia kembali ke kaumnya sebagai pengingat. Artinya orang yang mesantren menjadi santri itu targetnya bukan menjadi mubaligh, menjadi ustadz kondang, menjadi ilmuwan dan seterusnya, tetapi di dalam Al-Quran dinyatakan mungzirul kaum, yang bisa memperingatkan kaumnya ketika lupa, menyeru dan mengajak dalam kebaikan. Ini target di dalam Al-Quran kalau pengen mesantrenkan anak. Maksudnya bagaimana? Ketika dia balik ke lingkup keluarganya, maka dia menjadi dai di dalam keluarganya. Kalau keluarganya ada yang tidak ngerti hukum, maka dialah yang akan menerangkan soal hukum itu. Kalau dia masuk ke kantor, maka dialah yang akan menerangkan hukum-hukum Allah, halal haram yang ada di kantor tersebut. Mungzirul qaum, untuk komunitasnya. Kalau ada yang senang komunitas Vespa, komunitas mobil antik dan seterusnya, dialah yang mengajak komunitas tersebut, sekarang waktunya sudah sholat zuhur, yuk sholat zuhur dulu. Ini mungzirul kaum. Jadi kita tidak perlu muluk-muluk. Di dalam Al-Quran dinyatakan orang yang memperdalam ilmu agama, endingnya adalah bisa menjadi pengingat untuk kaumnya. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat, orang alim berjuang mengedukasi masyarakat. Aqrabun nasi min darajatin nubuwah ahlul ilmi wal jihad. Orang yang paling dekat dengan level kenabian, manusia-manusia awam semacam kita kalau pengen dekat derajatnya dengan level kenabian, cuman ada dua pilihannya. Yang pertama ahlul ilmi, dan yang kedua ahlul jihad. Ahlul ilmi itu ya berjuang dengan ilmu. Kalau tidak telap ilmunya berarti punya dana, berarti dananya itulah yang untuk mensupport, menjadi sponsor supaya ilmunya bisa tersebar. Kita sudah tidak mungkin lagi mesantren, tetapi ada di sekitar kita, kanan kiri depan belakang gitu, ada pesantren yang sedang membutuhkan pembangunan, maka infak sedekahlah di situ, insya Allah kita terhitung menjadi ahli ilmu. Memang kita tidak secara langsung, tetapi orang tuh bisa belajar karena sebagian harta kita titipkan di situ. Tapi kalau misalkan belajar tidak, nitip harta pun tidak, maka kita akan tidak akan tercatat menjadi ahli ilmu. Tapi kami tidak punya juga untuk materi. Sudah, kalau tidak punya materi, punya waktu saja, itu sudah luar biasa. Karena pada hakikatnya yang paling berharga dari diri kita itu adalah waktu. Betul apa tidak? Karena kalau uang kan bisa dicari, kalau waktu itu kan nggak bisa dicari, nggak akan mungkin kembali. Maka ketika ada orang yang sudah mensedekahkan, mewakafkan waktunya, itu sebenarnya dia sudah mewakafkan sesuatu yang paling berharga. Dia mewakafkan umurnya untuk jalan Allah. Kemudian yang setelah ilmu adalah jihad. Kenapa ilmu dengan jihad ini bersandingan? Karena bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalkan tanpa jihad, tanpa futuhat, tanpa orang yang dahulu kala itu bersusah payah, tidak ada ilmu. Jihad itu ibaratnya nerbas hutan, ya kan? Masih banyak hewan buas lah, masih banyak tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon besar, dia jihad. Kemudian ilmunya apa? Ilmunya ketika di situ ada kegiatan ilmiah. Ada yang membawa, ada yang berjuang dengan pedang, ada yang berjuang juga dengan tinta. Nah, ini sama-sama pentingnya. Kemudian itu yang yang keempat, maaf. Kemudian ada lagi dari hadis riwayat At-Tabrani yang menyatakan la mautu qabilatin aisaru min mautil alim. Orang alim satu yang wafat itu dibandingkan dengan satu desa mati semua. Satu desa isinya orang awam loh ya. Isinya orang awam satu desa dengan satu orang alim, itu lebih baik
satu desa yang meninggal daripada satu orang alim yang wafat. Kenapa demikian? Karena ada ilmu Allah di situ, di dalam kalbunya. Sebagaimana kita sudah sering kali mendengarkan, di antara tanda-tanda kiamat adalah Allah mengambil orang alim, mengambil ilmu dari orang alim dengan mewafatkan mereka. Nah, kalau sudah ilmunya tidak ada, halal haram sudah tidak jelas, sudah mulai itu banyak syubhat, banyak rambu-rambu yang tidak diindahkan lagi karena nggak ada yang menerangkan soal itu. Kalau sudah semacam itu, maka tidak bisa dihindari lagi, kerusakan pasti akan ada karena tidak ada orang alim di situ. Nah, maka ketika ada orang yang alim, ini bapak-bapak, ibu-ibu, saya sampaikan juga, ketika ada orang alim yang wafat, saya menyinggung ini, upayakan hati kita merasa kehilangan. Kita bersedih dengan sesedih-sedihnya ketika ada orang yang alim. Kenapa demikian? Karena di antara hati yang keras itu bisa ditandai dengan tidak adanya kesedihan ketika ada orang alim yang meninggal. Ada orang yang meninggal, orang alim yang meninggal kok tidak sedih sama sekali, itu berarti hatinya keras. Cepat-cepat istighfar, cepat-cepat banyak sedekah, banyak beramal supaya hatinya kembali menjadi lembut. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang alim yang wafat, ini kita harus takziah. Kalau orang sini nyebutnya apa? Nyelawat. Kenapa nyelawat? Ini ada satu kutipan di dalam kitab-kitab yang menyatakan innallaha yastahyi, sesungguhnya Allah itu malu ayyu'adzibal abda, mengazab hamba yang mana dia itu mengurusi jenazahnya orang alim, jenazahnya walinya Allah. Nah, kita soal wali kan tidak tahu ini apakah dia wali atau tidak, tetapi biasanya orang yang diberi ilmu oleh Allah itu biasanya dekat dengan Allah atau mempunyai kedudukan wali, walaupun wali itu sendiri banyak levelnya, ada wali papan atas, ada wali papan tengah maupun papan bawah. Nah, ketika kita ngurus jenazahnya orang alim, dari mulai yang mungkin punya fasilitas ambulan dibantu dengan fasilitas ambulannya, yang punya ringgo-ringgo yang bisa dimanfaatkan, yang punya kain kafan dan seterusnya bisa dimanfaatkan, yang sampai hanya bisa ngangkat saja, itu bakal dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia adalah orang yang berkhidmah dengan walinya Allah. Maka tidak heran bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat di Jawa sana yang sudah mengaji bab ini dan mengamalkan bab ini, ketika ada seorang ulama yang meninggal, ini ringgo-ringgonya ulama ini tidak dibawa jalan sama orang tuh, tetapi jalan dewek, bersambung. Anu Bang Bustami, itu tradisi di Jawa. Kalau ada orang yang meninggal itu tidak diangkat, tidak dibawa jalan, tetapi ringgo-ringgonya jalan dewek, bersaut-sautan satu tangan ke tangan yang lain sampai ke liang lahat. Nah, jadi itu fadilahnya orang alim sampai Allah menyerukan yang semacam itu. Kemudian yuzanu yaumal qiyamah, yang keenam, yuzanu yaumal qiyamati midadal ulama'i bidammi syuhada. Ulama itu kalau dia berkarya dengan tintanya, maka tintanya ini bisa setimbangan, satu ukuran timbangan dengan darahnya para syuhada. Tidak perlu ke medan perang, kalau dia punya ilmu, berjihad dengan tinta, dengan kertasnya saja. Maka para khalifah-khalifah zaman dulu ini mengapresiasi ulama-ulama yang produktif menulis, biasanya ditimbang, Pak. Kitabnya ini yang menulis tentang tauhid, tentang fikih atau tentang apapun itu,
ketika sudah selesai distorkan kepada kepada khalifah nanti minta tasheh sama penasehatnya. Setelah kata penasehatnya ini bagus, maka biasanya ditimbang berapa kilo buku tersebut, kitab tersebut, maka di sampingnya itu ada emas. Ini merupakan apresiasi daripada para khalifah zaman dulu. Semakin berat pula emas yang diberikan oleh khalifah. Kemudian yang ketujuh, orang alim adalah yang tidak pernah puas dengan dahaganya ilmu sampai ia tiba di surga. Ini sebuah motivasi yang tertera dalam Musnad Syihab, bahwasanya la yashba'u alimun min ilmin hatta yakuna muntahahu al jannah. Orang alim itu tidak akan pernah puas dengan ilmu. Diceritakan bahwa ada Imam Syibawai. Bapak kenal Imam Syibawai, Pak? Kenal? Imam Syibawai itu pakar nahwu sorof, ya, pakar nahwu sorof. Beliau orang tampan. Beliau ini yang sering berdebat dengan ulama-ulama Kufah, sampai-sampai ada sebuah cerita beliau ketika dimasukkan ke dalam liang lahat, malaikat bertanya, ya Syibawai, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Kemudian Imam Syibawai bertanya, man itu kalimat apa? Kalimat isim. Kalau isim apa? Bingung karena malaikat tidak pernah ngaji kan. Nah, Imam Syibawai ini saking pinternya dalam ilmu gramatikal Arab, sering dikeroyok sama orang ahli bahasa Arab, tetapi biasanya menang. Nah, Imam Syibawai, beliau ini saking alimnya, saking senangnya, hausnya dengan ilmu, begitu pengantin baru Pak Harno, ini istrinya sering dicuekin. Dia lebih sering berdekatan dengan pena dan buku daripada dengan istri. Dia keluar dari kamar itu pada saat-saat tertentu saja, waktu sholat, waktu makan, ya, waktu mandi. Setelah itu nggak pernah keluar kamar. Istrinya pun nggak pernah ditemuin. Sampai istrinya protes, kayak gini nih hanya jadi istri seorang ulama. Akhirnya begitu kertasnya habis, ini Imam Syibawai ke pasar beli kertas lagi. Ini buku-buku yang lama yang sudah dikumpulin, tulisan-tulisannya yang sudah dikumpulin oleh istrinya karena cemburu dengan buku, dibakar. Oleh istrinya Imam Syibawai ini dibakar. Begitu pulang, datang ke rumah sudah habis semua. Apa yang terjadi? Pengennya karena sudah tidak ada lagi kertas, dia akan kembali ke istri, dekatan harmonis lagi, mesra lagi dengan istri. Tetapi Imam Syibawai lain orangnya. Sebelum mengenal perempuan, saya sudah jatuh cinta dengan ilmu. Kok ini ada perempuan yang ingin memisahkan saya dengan ilmu, maka saya talak perempuan tersebut. Jadi karena butuh pengertian yang level tinggi ya untuk menikahi seorang Imam Syibawai. Karena salah-salah dicerai jadi. Allahu Rabbi. Kemudian yang ke-8, halaku ummati fi syai'aini. Kerusakan umatku, kata Kanjeng Nabi, itu disebabkan oleh dua hal. Silahkan kalau kita melihat ini Kanjeng Nabi langsung ini. Kenapa umat kita ini terbelakang, ada umat lain itu lebih jauh ke depan? Kenapa kita ini lebih menjadi pemakai daripada yang memproduksi? HP kita yang bikin jauh, Pak. Mobil kita yang bikin jauh, Pak. Nah, mau sama-sama introspeksi bahwasanya
Kanjeng Nabi sudah memberikan isyarat halaku ummati, kebinasaan umatku kelak terletak pada dua hal fi syai'aini, pada dua hal. Apa itu? Tarkul ilmi, meninggalkan ilmu. Lebih senang hiburan sampai lalai dan tidak tertarik dengan ilmu. Nah, ini kita sudah mulai dilenakan dengan ini. Anak-anak itu sudah kita kasih, kitanya yang ngasih lah, biar gak do keluar, biar tunak di rumah baik, kasih HP. Gak pernah judulnya kita belikan buku, adanya kita belikan HP, setiap bulan kita belikan kuota. Betul apa tidak? Pasang mimpi. Maka yang di scroll, kata Capres Anies Baswedan, idolanya jamaahnya MDN ini. Orang Indonesia itu punya minat baca yang tinggi tetapi daya baca yang lemah. Betul apa enggak ya kira-kira ya? Ketika ada WA klunting, nah itu minatnya tinggi itu, langsung dibuka, pengen dibuka, penasaran apa sih yang di-share di kawan-kawan MDN itu, langsung dibuka. Kalau masih segini masih dibaca, tapi kalau sudah panjang, nah itu namanya daya baca itu. Minat bacanya tinggi, daya bacanya lemah. Pak Harno ini ngeserapo lalamunin lewat lagi, itu namanya daya bacanya lemah. Berarti kalau dikatakan bahwasanya HP itu menjadi fasilitas untuk belajar memang benar, tapi juga banyak salahnya. Karena secara psikologis mata kita, pikiran kita ini sudah disetting untuk tidak bertahan lama-lama. Tengok ngaji yang lama sudah tidak perlu betah, apalagi baca tulisan. Maka yang bisa bertahan lama yang bagaimana? Balik ke kertas, balik kembali ke buku klasik, itu baru bisa bertahan lama. Cuman jangan dekat-dekat dengan ini. Sebab ketika di samping kanan ada buku, samping kiri ada HP, samping kanan ada Quran, samping kiri ada HP, kira-kira yang dibuka terus orang mana? Nah, itu jawabannya di situlah. Hari sama-sama kita lihat nasihat Nabi, tarkul ilmi itu menyebabkan kebinasaan umat Islam. Kita nggak usah jauh-jauh bagaimana pendidikan lembaga-lembaga yang ada di sekitar kita. Kita mulai dari rumah sendiri. Kita kan kadang-kadang di bulian komano lah, sekolah pesantren yang berkualitas dan seterusnya. Kan kadang-kadang bertanya semacam itu. Di Jambi mana lah, di luar Jambi mana lah yang berkualitas. Tetapi kita lupa bahwasanya pendidikan itu berawal dari rumah. Ketika di rumahnya baik, insya Allah meskipun tidak jauh-jauh dari sini, maka dia pun akan menjadi baik. Tetapi kalau di rumahnya tidak baik, meskipun sudah dikirim ke Amerika sana untuk pesantren, ada di Amerika pesantren. Itu balik ke rumahnya lagi, maka dia itu akan kembali ke pengaturan pabrik. Ya, reset factory ya. Kenapa? Karena ini yang ditengok bapaknya, yang ditengok mamanya, yang ditengok mamangnya dan seterusnya. Itulah pengaturan pabrik sebelumnya. Aku di Amerika, aku di Arab dan seterusnya, capek-capek nian. Ternyata orang sini santai-santai gitu ya. Balik lagi ke pengaturan awal. Maka selain memang pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan ilmu itu penting, tetapi tidak kalah penting daripada itu pendidikan dari dalam rumah kita sendiri. Uswatun hasanahnya terletak pada Pak Sopir alias kepala rumah tangga. Kalau rumah tangganya baik, insya Allah yang lainnya juga baik. Kalau bahasanya Bang Mustomi, lisanul hali afsahu min lisanil maqal. Ketika kita sudah memberikan contoh perbuatan,
maka itu lebih fasih daripada kita memberikan nasihat melalui perkataan. Nah, maka monggo kita mulai dari kita dulu yang sudah mengerti, sudah ngaji bahwasanya binasanya umat Islam itu karena meninggalkan ilmu. Orang tuanya harus cinta ilmu. Kemudian yang seterusnya, yang kedua, apa yang membuat mundurnya umat Islam? Wajam'il mal, mengumpulkan harta benda, begawe nyari duit terus, tidak ada aktivitas belajarnya, aktivitas sosialnya. Ini yang menyebabkan dia itu mundur. Tidak ada gotong royongnya, kebersamaan dengan sesamanya, sehingga ketika tetangganya kelaparan dan lain sebagainya tidak tahu-tahu. Kemudian setelah itu yang ke-10, idza qaddallahu 'abdan hadzara 'alaihi al-'ilma. Ketika Allah menolak seorang hamba, niscaya dia akan luputkan orang tersebut dari ilmu. Berarti kalau kita ini tidak senang ngaji, alamat kita ini sedang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam bahasanya hikam, bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini oleh Allah ditempatkan dalam posisi apa? Sekarang ini Allah menempatkan kita dalam posisi yang bagaimana? Itu tergantung daripada aktivitas kita. Kalau aktivitas kita dalam kebaikan, berarti Allah sedang menempatkan kita dalam kebaikan, sedang meninggikan kita. Tetapi ketika kita ini sudah mulai ibadah malas, tidak nikmat lagi, berarti Allah sedang berpaling dengan kita. Kok ibadah terasa berat ya? Tidak khusyuk macam dulu lagi. Zikir kok hampa, garing, tidak punya semangat, tidak ada rohnya zikir lagi. Berarti di situ sedang berpaling Allah dari kita. Nah, maka kalau sudah macam itu, sudah mulai hampa, ibadah mulai tak ada nikmat lagi, banyak-banyak istighfar. Kemudian Bapak Ibu, yang ke-11, la faqra asyaddu minal jahli. Yang terakhir ini, tidak ada kefakiran yang lebih berbahaya, lebih memprihatinkan daripada kefakiran akan ilmu. Atau kebodohan itu adalah sebenar-benarnya kefakiran. Artinya walaupun dia itu di tangannya banyak uang, tapi dia nggak punya ilmu, itu sebenarnya dia itu dalam masalah besar. Nah, maka saya yakin yang hadir di sini menyatakan bahwasanya investasi yang terbaik adalah untuk anak kita. Dan investasi yang untuk anak kita yang terbaik bukanlah harta warisan berupa kebun dan unit-unit usaha lain, tetapi yang terbaik adalah ilmu pengetahuan. Sebab warisan saja tanpa ilmu pengetahuan akan habis, betul. Tetapi tanpa harta warisan, tetapi kalau misalkan kita mewariskan ilmu, fasilitas ataupun sarana belajar yang memadai, maka walaupun tanpa harta benda, insya Allah anak kita akan bisa mengembangkan dengan sendirinya. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itulah poin-poin yang insya Allah bisa mendongkrak semangat ngaji kita, dan kita sampai akhir hayat kita bisa istiqomah menjadi santri, orang yang senang ngaji. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada mau diskusi, silakan.